Halo semuanya, pada hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penjelasan dari KNN Classification pada data mining. Yang pertama, apa itu KNN? KNN atau K Nearest Neighbors adalah algoritma supervised learning yang bekerja untuk mengklasifikasi maupun regresi. Algoritma ini bekerja dengan mencari K titik data terdekat atau tetangga dari suatu input dan membuat prediksi berdasarkan kelas mayoritasnya untuk diklasifikasi atau nilai rata-rata untuk regresi. Karena KNN tidak membuat asumsi tentang distribusi data yang mendasarinya, hal ini menjadikan metode KNN ini menjadi non-parametric dan instance-based learning berdasarkan gig for gigs. KNN berprinsip bahwa data yang serupa cenderung berada dekat suatu sama lain. Algoritma ini menggunakan ukuran jarak antar titik seperti Euclidean untuk menentukan siapa tetangga terdekatnya. Karena algoritma ini menyimpan seluruh dataset training, maka dikatakan sebagai model non-parametrik, cocok digunakan pada dataset kecil hingga menengah. Oke, selanjutnya mari kita bahas inti dari algoritma KKN. Jadi cara KKN buat ngatur kedekatannya. Nih, ada beberapa metrik jarak yang umumnya digunakan untuk menghitung kedekatan antar titik data. Kayak ada jarak Euclidean, ada jarak Manhattan, ada jarak Minkowski. Kalau jarak Euclidean itu kayak jarak yang garis lurus antar dua titik dalam ruang. Jadi kita tuh bisa uh, kebayang ya sebagai jalur terpendeknya tuh kayak gimana yang akan dilalui jika berjalan langsung dari suatu titik ke titik lainnya. Kalau Manhattan itu adalah total jarak yang ditempuh jika kita hanya bisa bergerak sepanjang garis horizontal dan vertikal aja gitu. Kalau jarak Minkowski itu kayak jarak ini tuh dapat disesuaikan dengan parameter P-nya untuk mendapatkan jarak yang berbeda, memberikan fleksibel pada beberapa situasi. Sekarang kita masuk ke proses key nearest neighbor, proses alur fase flowchartnya. Perlu diingetin lagi, metode KNN selain metode non-parametric, ia juga instance-based learning. Nah, di flowchart ini bakal kelihatan lebih jelas instance-based learning-nya. Mulai dari alur paling atas, start new data point. Kita masukin instance baru. Terus kita masukin juga di bawahnya, load training data. Kita masukin training data yang udah terklasifikasi. Nah, data point atau instance baru tadi masih unclassified. Langkah pertama setelah kita load data, kita hitung jarak antar datanya. Di sini kita pakai Euclidean distance ya. Kita hitung jarak antar instance baru sama semua data training kita. Data jarak ini bakal jadi data inti kita buat proses. Tahap selanjutnya prosesnya kita sort dan select. Select buat prediksi nanti. Terus sortnya ini kita secara ascending dari jarak nih. Jarak data tadi jarak terkecil sampai jarak terjauhnya. Jarak terkecil ini closest neighbor. Nearest neighbor, closest neighbor, KNN. Terus kita select top key neighbors. Setelah itu kita udah bisa langsung prediksi nih. Instance barunya, kita get labels of key neighbors-nya. Setelah itu kita klasifikasi KNN-nya, umumnya kita pakai majority vote atau mode. Jadi label yang paling sering muncul, kita tempelin ke instance barunya. Akhirnya kita bisa return prediction-nya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Laura. Saya akan menjelaskan terkait contoh penggunaan dari KNN atau K Nearest Neighbor. Yang pertama, biasanya digunakan dalam fraud detection atau deteksi penipuan. KNN sangat cocok digunakan untuk mendeteksi anomali atau transaksi yang mencurigakan dengan cara membandingkan transaksi baru dengan transaksi lama yang paling mirip. Jika ada transaksi nilai besar dari lokasi yang tidak biasa, KNN akan membandingkan dengan transaksi sebelumnya. Dan jika mayoritas tetangganya adalah transaksi fraud, maka sistem akan menjadikannya sebagai fraud atau penipuan. Yang kedua ada recommender system atau sistem rekomendasi. KNN dalam sistem rekomendasi bekerja dengan cara mencari kemiripan antar user lalu menampilkan produk atau konten yang mereka sukai. Biasanya digunakan pada e-commerce, aplikasi streaming, film, atau musik. Contohnya, jika user A sering menonton film romance atau film K-drama, maka sistem akan mencari pengguna lain yang memiliki pola tontonan yang mirip. Dari sana, KNN akan merekomendasikan film yang belum ditonton user A, tapi disukai oleh pengguna yang mirip tersebut.
Yang ketiga ada product sales predictions atau prediksi penjualan produk. Dalam prediksi penjualan produk ini, KNN digunakan untuk melampaukan produk baru berdasarkan produk lama yang paling mirip dari segi harga, diskon, kategori, dan jumlah stok untuk memprediksi apakah produk tersebut sedang laris atau tidak laku. Misalnya, sebuah toko online ingin memprediksi apakah produk baru itu akan laris. Lalu, sistem akan mencari beberapa produk lama yang paling mirip, lalu melihat apakah kebanyakan produk tersebut laku, terjual, atau tidak. Dari situ, sistem baru dapat membuat keputusan. Yang terakhir adalah image classification. Pada klasifikasi gambar, karena tidak langsung membaca gambar sebagai foto, tetapi sebagai data angka. Karena kemudian mencari gambar mana yang paling mirip dan memberi label berdasarkan tetangga terdekatnya. Contohnya, pada pengenalan angka tulisan tangan, gambar angka 8 akan dibandingkan dengan ribuan gambar lainnya. Jika mereka tetangganya juga 8, maka sistem akan mengklasifikasinya sebagai angka 8. Ya, dari code ini kita bisa melihat bahwa kita mau pakai data kecil dulu. Ada 4 data, 12A, 23A, 33B, 65B. Kemudian kita memakai fungsi jarak Euclidean yang ada di sini untuk menemukan tetangga terdekat. Untuk mau tahu mana yang terdekat, jadi kita menggunakan Euclidean distance antara titik baru dengan setiap titik di dataset. Lalu kita menghitung jarak semua titiknya dengan menggunakan loop di dataset tersebut. Setiap jarak dihitung, lalu disimpan dalam list berisi pasangan jarak dan labelnya. Kemudian kita urutkan berdasarkan jaraknya. Karena KNN memerlukan tetangga terdekat, kita urutkan list jarak tadi dari yang paling kecil ke yang paling besar. Pada fungsi ini kita tahu di mana titik posisinya yang paling dekat dengan data yang baru. Kemudian kita ambil contoh, kita ambil sampel kecil, ambil K tetangga terdekat, misalnya K sama dengan 3. Lalu dilakukan voting. Saat 3 tetangga terdekat sudah didapati, lalu label mana yang muncul paling banyak, itulah hasil prediksi nantinya. Dan hasilnya, titik 2,2 diprediksi masuk ke kelas A, karena lebih banyak tetangga di kelas A sendiri. Jadi konsep KNN adalah menghitung jarak ke semua data, pilih K data terdekat, lalu lihat kelas mana yang paling sering muncul. Misalnya juga kita bisa mengganti K ini dengan K sama dengan 5. Lalu kita cek tetangga paling dekatnya yang paling banyak adalah di kelas A. Atau kita bisa coba 7, tetap A. Atau kita coba 9, tetap A. Jadi kesimpulannya adalah UNN adalah algoritma supervised dan non-parametric. Bisa digunakan untuk menyelesaikan regresi dan klasifikasi, tetapi lebih mengarah untuk klasifikasi dengan mengambil dan menghitung jarak dari tetangga terdekat, scale fitur yang ada, dan jumlah tetangga. Kita bisa mengambil hasil prediksi label dari klasifikasi. Cocok untuk dataset kecil ke menengah dan proses training yang mudah digunakan.